Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan mata kuliah komputer aplikasi STQ Palmaksum. Nah, kali ini adalah pertemuan ke-7 untuk menggunakan Office, ya. Nah, pada kali ini kalau kita lihat di RPS-nya, pertemuan ke-7 adalah mampu ya membuat daftar isi, kemudian header, kemudian footer juga, kemudian membuat pengaturan halaman. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan membuat daftar isi dulu. Bagaimana membuatnya? Ya, kita buat dulu halamannya. Bagaimana membuat daftar isi? Nah, membuat daftar isi seperti biasa ya, ada dua metode yang bisa kita gunakan, metode cepat dan metode lambat. Metode cepat, misalnya kita ingin membuat misalnya saya buat bab 1, misalnya pendahuluan misalnya. Kemudian bagaimana membuat titik-titik? Apakah titik-titiknya kita tekan lama seperti ini? Tentu tidak ya, itu akan membuat kerjaan kita semakin lambat. Maka kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita klik ya, klik di salah satu. Kita mau nanti angkanya itu tadi halamannya ada di posisi yang mana? Tidak mungkin ya posisi ini karena ini batas ujung kertas, perbatasannya di sini sudah kita buat. Ya, bisa saja kita buatnya di sini. Nah, kira-kira di sini posisinya. Jadi ini saja kita klik, kemudian dia membentuk tampilan seperti ini. Ya, kemudian kita double klik. Saya ulangi, langsung saya double klik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan, ya. Nah, kita pilihannya, kita pilih yang ini, yang titik-titik seperti ini, ya. Ini kita pilih karena dia cuma satu. Ya, kalau nanti ada banyak seperti ini, ada di sebelah-sebelahnya atau di depannya, dia nanti akan banyak angka-angka. Maka kita pilih. Di sini kebetulan masih satu. Maka yang tampil juga satu sesuai ya 15,5, maka tampilan 15,5. Kalau misalnya ada logo atau tampilan seperti ini di 14,5, maka nanti juga muncul di atasnya 14,5. Maka kita tinggal pilih mau di 14,5 atau di 15. Karena ini cuma satu, maka kita tampilnya kita pilih cuma satu. Tampilnya juga hanya cuma satu. Kita klik ini, kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian kita ketik tab, maka dia akan muncul langsung angkanya, misalnya halaman 1. Kemudian kita buat misalnya 1 titik kecil, misalnya terbelakang, misalnya kita tekan tab saja karena tadi sudah kita blok dan dia masih ada ya, maka kita tekan tombol 2, angka 2. Misalnya kita mau buat ini lebih jauh, misalnya di setelah B, maka kita bisa kita klik dulu di sini, kemudian kita klik angka 1 atau kita sesuaikan, misalnya di sini. Kemudian kita tekan tombol tab, maka dia akan menyesuaikan. Itu juga yang kedua. Misalnya apa? Misal, ini hanya misal ya. Saya tekan tombol tab lagi di keyboardnya. Ini saya ketik halamannya. Nah, begitu. Kemudian kita bisa buat tebal. Ya, seperti ini, ada di sini. Dan seterusnya. Ya, menggunakan seperti ini. Itu yang pertama. Metode yang kedua, dengan metode cepat, kita menggunakan heading 1, heading 2. Ya, di sini ada banyak, ada pilihan.
Saya pilih misalnya, saya buat dulu ya, bab 1 pendahuluan misal. Ini saya blok, kemudian saya pilih heading 1. Ya, ini saya ubah saja dulu. Misalnya 14. Kemudian sini black. Ya, ini halamannya juga spasinya saya ubah 0, saya normalkan dulu semua. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah bold. Nah, ini dia bab 1. Kemudian di bawahnya ada misalnya 1 pendahuluan. Nah, ini juga saya blok, saya buat heading 2. Jadi ini menu utama, ini sub menu. Kalau ada lagi sub menunya, heading yang ketiga. Gitu dia. Ini saya blok, saya ubah 12 seperti ini. Misalnya saya ubah lagi, nanti ada misalnya nih ya, ini hanya saya buat begini 1.1 misalnya. Misalnya saya buat pendahuluan kesalahan misalnya. Ini saya pilih heading 3. Ya, ini saya pilih heading 3. Nah, jadi ini heading 1. Ini saya zoom, saya perbesar ya. Ini heading 1. Ini saya klik, dia di heading 2. Ini saya klik, dia di heading 3. Nanti kalau ada subnya lagi, dia akan heading 4. Ya. Kemudian ini saya copy saja supaya cepat. Kemudian saya buat di halaman kedua. Halaman kedua. Nah, untuk supaya cepat dia halamannya, jangan kita tekan enter begini ya. Saya ulangi. Ini kan masih satu halaman. Supaya dia di halaman kedua, tidak perlu kita tekan enter begini berkali-kali sampai dia muncul di halaman kedua, ya. Itu kelamaan. Maka saya tekan saja CTRL enter. Maka dia nanti akan pindah di halaman kedua. Ini dia halaman kedua. Ya. Ini dia. Saya pastekan yang tadi. Ini saya ubah bab 2. Misalnya landasan teori. Ini saya biarkan saja ya. Ini hanya contoh. Kemudian saya pastikan lagi bab 3. Misalnya profil perusahaan. Ya, dan sebagainya. Ya, ini sudah sesuai tadi, heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Sudah. Saya kasih di sini dia. Nah, kemudian kita pilih ini ya, references. Kita klik. Kemudian kita pilih yang ini, table of content. Ya, table of content kita pilih, kita klik. Kemudian kita klik yang ini. Nah, mana dia? Kita ubah dulu. Nah, ini dia. Ini dia. Halaman yang sudah kita buat tadi. Ya, ini bisa kita edit lagi. Misalnya kita ubah seperti ini misalnya. Ini boleh kamu hapus. Atau kamu ganti misalnya dari isi. Nah, seperti ini. Ya, ini boleh. Nah, bisa kamu ubah seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan ini, menggunakan heading 1 dan heading 2, ketika kita klik di menunya, di daftar isinya, kita klik, dia akan masuk ke halaman yang sudah sesuai. Ya, saya ubah lagi misalnya, saya klik di bab 3 nih. Saya klik bab 3,
maka dia akan muncul di bab 3. Ya, saya ubah seperti ini misalnya. Ini bab 2-nya, bab 2 misal begini. Ini saya klik bab 2, maka dia akan masuk ke halaman bab 2. Atau juga bisa di view di navigation pane. Nih, kita checklist, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita klik ini. Nah, di sini sudah muncul bab 1, bab 2, bab 3. Sesuai dengan yang kita buat. Heading 1, heading 2, heading 3. Kalau saya klik yang ini, maka dia akan langsung masuk ke halamannya. Yang ini masuk ke halamannya juga. Yang ini, nah dia akan menyesuaikan. Nah, saya klik bab 2. Saya klik bab 1, dia masuk ke bab 1. Saya klik bab 3, dia masuk ke bab 3. Nah, itu bisa kamu gunakan. Ya, ada di view, kemudian di ini ya, navigation pane, kemudian kamu klik. Kamu centang, kemudian muncul seperti ini. Ya. Nah, itu untuk membuat halaman seperti ini, daftar isi. Ya, membuat daftar isi. Kemudian bagaimana membuat halaman? Membuat halaman, kita tinggal klik insert, kemudian kita pilih page number. Nah, di sini ada sedikit perbedaan menggunakan Mac ya. Menyesuaikan saja nanti. Kalau kita klik page number ini, maksudnya ini posisinya berada di bawah, tapi di bawah kanan ya, posisinya nanti di sini angkanya. Kalau left di sebelah kiri ya. Kemudian saya pilih saja di tengah, bawah tengah, saya okekan. Ini dia angka 1. Untuk format page numbernya bisa saya ubah ya, bisa saya ubah startnya misalnya 9, maka dia langsung nih ada di angka 9 ya. Itu untuk membuat halaman, dia akan menyesuaikan nanti ya, akan menyesuaikan. Nah, untuk update-nya kita klik update. Nah, dia akan menyesuaikan halamannya ya. Jadi misalnya tadi kamu ubah, ini ya, saya ubah kembali halamannya. Halaman pertama kan 9, ini kan startnya mulainya. Dimana-mana start itu pasti 1, kita ubah 1, maka dia akan kembali lagi ke angka 1, halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di daftar isinya, ini masih belum update, belum mengikuti. Maka untuk mengikutinya, untuk mengubahnya, untuk mengupdate-nya, atau seandainya tadi kamu tambahkan bab 4 atau tambahkan subheading yang lain, semuanya ada tambahan banyak sekali atau cuma 1 dan sebagainya, kamu bisa update. Klik update. Kemudian ini. Nanti halamannya akan mengikuti kembali lagi ke 1, 2, dan sebagainya. Dan seterusnya. Ini dia. Ya, jadi ini sangat memudahkan kita dalam membuat daftar isi. Dan seperti yang saya katakan tadi, tinggal diklik dia akan masuk ke halaman sesuai yang kita klik ya. Itu untuk membuat halaman. Kemudian untuk membuat footer, footer ini apa? Footer ini adalah nanti posisinya di bawah, di sini. Di sini. Jadi seandainya kita membuat buku atau membuat proposal, di setiap halaman itu ada nama kampus kita misalnya, atau nama penulisnya, atau nama penerbitnya, atau apapun itu teks yang mau kita tampilkan di bawah, maka kita pilih yang ini, footer. Kemudian ada pilihan ya, kamu tinggal pilih saja. Ini dia. Kamu tinggal ubah, misalnya ini, saya ketik Al-Maksum. Nah, seperti ini saya close. Maka di halaman 1 akan muncul STK Al-Maksum. Di halaman kedua akan muncul STK Al-Maksum. Di halaman ketiga akan muncul STK Al-Maksum. Di halaman keempat akan muncul STK Al-Maksum. Dan saya buat di halaman kelima. Ini halaman kelima juga muncul STK Al-Maksum. Nih halaman kelima akan muncul STK Al-Maksum. Nah, kalau posisinya di atas, maka ini yang header. Kita klik,
kita klik yang ini. Misalnya apa? Misalnya belajar Office. Misalnya seperti ini, misalnya Paul. Ya, saya cek di halaman 1 ada. Ini footernya, ini halaman 2, headernya ada dan ada. Jadi kalau mau kamu ubah tinggal di double klik aja. Nah, kamu bisa ubah. Misalnya. Maka semua akan mengikuti di halamannya. Begitu juga dengan footernya. Kalau mau diubah tinggal di double klik. Nah, ini kamu tambah. Misalnya. Maka akan muncul di setiap halaman. Ya. Cek lagi. Ya, tadi halamannya sudah, daftar isi sudah, header sudah, footer sudah, nomor halaman juga sudah. Ya, jadi saya ulangin kembali. Jika ingin membuat halaman, nomor halaman ada di sini, klik number. Kamu bisa pilih posisinya di mana. Mau di top, di atas juga boleh. Sebelah kanan. Ya, kamu boleh, ini dia ada di halaman 3 nih. Posisinya di atas. Atau misalnya di bawah. Bottom di kanan ya. Bawah kanan. Ini dia, bawah kanan. Yang atas tadi belum kita hapus. Ya, kamu bisa buat. Kita remove semua. Nah, kita remove semua, kita ubah. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, ya. Di halaman 1 di button kanan, bawah kanan. 2, 3, 4. Ya, itu membuat halaman. Untuk membuat footer dari sini, tinggal pilih. Ada banyak, tinggal pilih mau yang mana. Kemudian untuk yang header juga sama. Tinggal kamu pilih mau tampilan yang mana. Ini tiap-tiap Office berbeda ya. Kalau kamu menggunakan Office 2007 mungkin tidak begitu banyak animasi atau desainnya. Kalau 2010 mungkin juga tidak begitu banyak atau sudah lebih banyak sedikit. Nah, yang saya pakai ini adalah Office 365. Jadi nanti disesuaikan saja dengan Office yang kamu pakai masing-masing. Ya, ini untuk membuat headernya atas. Kemudian untuk membuat daftar isi tadi, kita ketik dulu ini, kita pilih heading 1. Ingat ya, kalau bab atas itu heading 1, bawahnya heading 2, submenu, ada submenunya lagi, subbabnya. Ini ada di heading 3. Nanti ada subnya lagi, heading 4 dan selanjutnya. Kemudian kita pilih references, kemudian table of content. Kemudian kita klik yang ini. Ya, kita tinggal ini. Nah, ini dia. Kita tinggal buat. Atau yang seperti ini tadi yang saya katakan, kita ketik dulu misalnya bab 1 pendahuluan. Ya, saya blok. Kemudian saya klik di sini. Saya double klik, kemudian saya pilih yang titik-titik. Saya okekan. Kemudian saya klik, saya tab, tekan tombol tab, maka muncul halamannya. Kita ketik. Kemudian bab 2 landasan teori. Saya tab juga, saya buat yang ketiga. Bab 3 misalnya profil perusahaan. Setup ya, akan muncul lagi yang keempat dan selanjutnya. Seperti itu. Misalnya kita mau buat di depannya bab 3 misalnya 1 di bawahnya ya. Perusahaan ABC. Misalnya kita mau buat di depannya seperti ini. Tinggal klik, tinggal tab. Akan muncul. Nah, begitu ya cara membuatnya. Jadi tinggal pilih. Cuma bedanya kalau ini tidak bisa kita klik. Kalau kita klik dia tidak masuk ke halamannya. Kalau yang ini bisa. Kalau ini kita klik bab 3 misalnya, maka dia akan langsung masuk ke bab 3. Ya, begitulah menggunakan aplikasi ini Office ya. Bagaimana membuat
header tadi sudah, footer juga sudah, nomor halaman juga sudah, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan ini. Nanti boleh kamu coba, silahkan. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh dicatat pertanyaannya. Kalau tatap muka nanti boleh ditanyakan. Atau kamu juga boleh tanya di kolom komen nanti di Google Class, akan saya upload. Nah, video ini akan saya upload di Google Class nanti. Saya upload di YouTube, kemudian linknya akan saya kirimkan ke Google Class. Jadi kamu bisa melihat video ini berulang-ulang ya, supaya nanti kamu bisa membuat daftar isi, header, footer, kemudian nomor halaman juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu. Kita doakan, kita berdoa semua. Semoga COVID ini selesai supaya kita bisa kuliah tatap muka kembali selama 16 kali pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.